Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Berbahaya untuk mengatakan hal buruk tentang dirimu dari mulutmu sendiri, karena saat saudara lakukan, terbukalah pintu bagi sang musuh. Saya Joyce Meyer, dan saya percaya Allah dapat memulihkanmu dalam setiap lukamu. Saya mulai dengan bertanya pada saudara, berapa banyak dari saudara akhir-akhir ini berpikir tentang apa yang salah dalam dirimu? Ayo, angkat tanganmu tinggi-tinggi supaya saya bisa melihat. Oke. Ya, saya sudah menduganya. Tapi, tahukah saudara, kini Alkitab katakan untuk memeriksa diri kita, tapi bukan untuk menghakiminya. Saat saya mulai berolahraga dibantu pelatih beban, hal pertama yang mereka buat adalah memeriksa kelompok ototku untuk mencari di mana kelemahanku, supaya mereka bisa mulai di titik lemahku. Dan ini sungguh satu-satunya tujuan pemeriksaan diri, bukan untuk penghakiman, tapi untuk mencari di mana kelemahanmu supaya saudara mulai mendoakan area-area itu dan minta Allah menolongmu di area itu. Tapi Yesus bukan hanya mengampuni dosa kita, tapi juga membereskan rasa bersalah. Jadi, kuhabiskan 2 ibadah pertama pagi ini membicarakan banyak tentang rasa bersalah dan bagaimana untuk berubah dan merasa buruk tentang dirimu setiap saat tak akan bisa membantumu berubah, justru malah akan menghalangimu berubah. Saya ingin pastikan saudara paham. Merasa buruk tentang dirimu setiap saat dan selalu memikirkan yang salah denganmu tak akan membantu saudara berubah. Kenyataannya malah mencegahmu untuk berubah. Entah bagaimana caranya, agama yang mati dan kering kelihatannya mempromosikan ide bahwa semakin kita berpikir kita buruk dan seekor cacing tanah dan bukan siapa-siapa, akan semakin baik. Kedengarannya memang rohani, menganggap diri tak berharga. Maksudku, saya bisa ingat beberapa hal yang biasanya kuakui dengan lantang di gereja bersama dengan orang lain. Saat saya mendatangi gereja yang berbeda dari yang kudatangi kini, dan kukenang dan kupikir, hal-hal yang saya akui adalah tentang diriku sebelum Kristus, tapi saat saudara kenal Kristus, saudara tahu saya bukan lagi pendosa yang malang dan menyedihkan. Memang demikian jika hidupku tanpa Yesus. Dan saya di dalamnya, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Jadi, Allah ingin kita mengakui dan menyatakan diri kita di dalamnya, bukan siapa kita yang jauh darinya. Dan iblis tak ingin saudara buat itu. Saudara harus paham ini. Ia senang saat saudara memikirkan segala yang salah denganmu. Dirinya dan semua iblis kecil sungguh karena sebagaimana manusia berpikir dalam hatinya, demikianlah ia menjadi. Nah, saya ingin saudara paham. Semakin saudara memikirkan yang salah denganmu, semakin saudara akan tetap demikian. Lihat, kita pikir, ya tak akan benar untuk memikirkan hal-hal baik tentang diriku. Ini artinya kesombongan. Ya, tidak jika saudara tahu bahwa saudara hanya punya hal-hal baik itu karena saudara di dalam Kristus. Lihat, ada perbedaan dalam identitas dan perbuatanmu. Saya bisa lakukan hal yang salah, tapi saya masih kebenaran Allah dalam Kristus. Saya bukan perbuatanku, namun identitasku di dalamnya. Nah, siapa diriku harus berubah.
Maksudku, perbuatanku harus berubah, tapi tahu bahwa diriku di dalam Kristus akan membantuku berubah, ini tak akan menghalangiku berubah. Berapa banyak saudara punya anak yang tidak selalu bertingkah laku benar, tapi mereka tetap anakmu, bukan? Nama belakang mereka tidak berubah karena mereka berbuat salah. Dan saya berusaha menjelaskan ini pelan-pelan karena ingin saudara menyadari betapa bermasalahnya mengatakan hal buruk tentangmu dari mulutmu sendiri. Saya bodoh sekali, saya tak pernah berbuat benar. Jika saudara ingin bodoh, silakan teruskan dan katakan demikian. Saya ada di lapangan golf bersama Dave suatu kali dan dia main dengan seorang pria dan orang itu sudah berkata 50-60 kali dalam 18 ronde. Bodoh, saya sungguh bodoh. Saya mulai mempercayainya setelah beberapa lubang. Ayo, berapa banyak saudara menyatakan keburukan tentangmu? Jangan tutupi hal ini dariku. Ayo, akuilah. Baiklah, sekarang pandanglah Mama. Dan saya cukup tua untuk jadi ibu setiap orang di tempat ini. Amin. Salah satu hal terburuk yang saudara bisa lakukan adalah menyatakan hal buruk tentang dirimu dari mulutmu sendiri. Kenyataannya, Alkitab mengajar kita untuk menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada. Jadi ini artinya, katakanlah saudara tidak sabar, ya jangan pergi kemana-mana mengatakan saya sungguh tak sabar, saya tidak sabar. Katakan dalam Kristus saya sabar. Ya, saya terima setengah tepukan tangan dari seseorang. Saya tahu saudara akan memikirkan hal-hal seperti ini karena sungguh berkebalikan dari biasanya. Dan saya paham kita seperti takut berpikir hal baik tentang diri kita karena kita tidak ingin jadi sombong. Maksudku, Alkitab memperingati kita lagi dan lagi tentang kesombongan. Tapi dua kata-kata sederhana Kristus mengubah segalanya. Saya tahu bahwa tanpanya saya bukan siapa-siapa, di bawah ketiadaan, mengerikan, menyeramkan, dan layak mati dan masuk neraka. Tapi manusia lama milikku dulu mati bersama Kristus, dan saya dibangkitkan ke dalam kehidupan yang baru. Amin. Dan kini, saya hidup dalam keadaan yang sungguh berbeda. Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalamku. Dan hidup yang kuhidupi adalah hidup iman dalam anak Allah. Bukan lagi aku yang hidup, aku yang lama, yang ingin lakukan semua hal yang salah, sudah mati. Kini saya masih banyak berbuat salah, tapi inilah perbedaannya, saya tidak mau. Saya tidak menginginkannya. Jika bisa, saya ingin lakukan segalanya benar, karena sungguh mengasihi Allah. Saya ingin melakukan segala yang Ia kehendaki dariku. Nah, saya telah baca Alkitab selama 50 tahun. Namun ada begitu banyak hal di sana yang kita lewatkan, dan saudara tak memahaminya, dan saya temukan salah satu. Entahlah, beberapa bulan yang lalu saat saya sedang menyusun khotbah ini, di Filemon 1 ayat 6, mungkin kitab kecil yang tak banyak saudara perhatikan. Dalam versi King James dikatakan, agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Wow. Saudara tidak paham, saya harus membacakannya 20 kali. Dikatakan bahwa iman kita bahkan tak akan berfungsi
Jika kita tak mengakui hal-hal baik dalam diri kita dalam Kristus Yesus. Saya sudah menunggu untuk sampaikan pesan ini ke kelompok yang benar dan kuharap ini saudara. Saya bisa melihat, saudara, ayolah saya baca ini dari Alkitab, saya tidak mengarang ini. Nah, Alkitab Amplified sedikit lebih rinci dikatakan, dan saya berdoa agar partisipasi dan berbaginya imanmu dapat menghasilkan dan mempromosikan pengenalan yang penuh. Dengan kata lain, Allah ingin saudara menyadari dan menghargai dan memahami pengetahuan yang tepat tentang setiap hal baik yang menjadi milik kita di dalam identifikasi kita dengan Kristus Yesus dan untuk kemuliaannya. Saudara tahu, ini adalah pesan yang wow. Maksud saya, jika saudara mau menerima pesan ini untuk 2 minggu ke depan dan terus mengulangi dan mengulangi, melihatnya berkali-kali dan melihat apa yang dikatakan. Dikatakan iman kita bahkan tak berfungsi jika kita tidak mengakui hal-hal baik dalam kita melalui Kristus. Tak berfungsi. Jadi, jika saudara pikir sedang hidup dalam iman tapi mulutmu terus mengatakan yang negatif tentangmu, takkan bekerja. Sama sekali tidak bekerja. Kuberitahu kisah yang singkat. Entah saudara percaya setan atau tidak, namun mereka nyata. Iblis itu nyata. Dia punya banyak penolong yang disebut setan. Dan bertahun-tahun yang lampau, kurasa 43 tahun lalu karena saya sedang gendong bayiku yang kini 43 tahun. Dan saya sedang belajar tentang kebenaran. Dan saya tahu, saya belum pikir ini pewahyuan, tapi saya tahu saya telah dijadikan kebenaran Allah dalam Kristus. Dan Allah sedang mengajariku untuk mendeklarasikan dan mengakuinya. Ini bagian dari perenungan. Deklarasikan. Sesungguhnya artinya adalah berbisik dengan nada suara perlahan. Dan ulang lagi dalam pikiran. Dan kita diajari di sepanjang firman Tuhan untuk merenungkan firman. Ini bagian dari bagaimana firman jadi bagian dirimu untuk terus dipikirkan dan diulang-ulang dan ulang lagi dalam pikiran. Dan ini yang saya ingin saudara lakukan dengan apa yang kuajarkan padamu hari ini untuk beberapa minggu ke depan, 3 minggu, 4 minggu. Pikirkan, saya perlu mengakui hal-hal baik yang ada padaku dalam Kristus. Saya perlu mengakui hal-hal baik yang ada padaku dalam Kristus. Saya tak boleh katakan yang buruk tentang diriku dengan mulutku. Jika saudara tak lakukan, saudara akan kehilangan yang kuceritakan saat makan siang. Seseorang akan bertanya besok apa yang makan Joyce. Oh bagus, tapi saya tidak ingat. Markus 4 ayat 24 berkata, ukuran pemikiran dan pembelajaran yang saudara berikan kepada kebenaran dan yang saudara dengar adalah ukuran keutamaan dan pengetahuan yang akan kembali kepadamu. Saudara paham itu? Saudara harus lakukan sesuatu. Saya sudah lakukan bagianku. Saya belajar, saya berdoa, saya belajar dan berdoa dan berdoa. Dan disinilah saya dan membawakan hal ini dengan semangat. Tapi jangan jadi orang-orang Kristen yang hanya datang dan menjatuhkan dirimu di kursi dan hanya dan berpikir saudara tak punya bagian dalam apapun. Hidupmu tak akan berubah hanya karena saudara duduk dengarkan sesuatu. Saudara harus renungkan ini dan menjadikannya bagian dirimu dan memikirkannya. Jangan hanya dengarkan pesan dan tak memikirkannya lagi. Pulanglah, saya pikir terkadang kita punya banyak yang tersedia bagi kita. Saudara bisa dengarkan ini sekarang, dan saudara bisa kembali ke gereja, dan bisa dengarkan sesuatu yang berbeda, dan bisa tonton programku di Senin pagi dan mendengarkan hal yang berbeda lagi. Lalu, jadi terkadang kita dengar terlalu banyak, sehingga kita tak pernah ada yang sungguh berakar dalam diri. Dan satu-satunya cara akan berakar adalah saudara harus beri waktu untuk ini. Jadi, Markus 4, ukuran pemikiran dan pembelajaran yang saudara berikan
kepada kebenaran yang saudara dengar adalah ukuran keutamaan dan pengetahuan yang akan kembali kepada saudara. Jadi saya meminta saudara untuk bawa pulang hal ini seminggu dan renungkanlah hal ini, nyatakan keras-keras di tempat saudara bisa, dan bisikan pelan-pelan. Saya harus mengakui segala hal baik di dalam diriku dalam Kristus. Saya tak bisa mengatakan hal buruk tentang diriku dengan mulutku sendiri. Bisakah saudara bayangkan betapa ini akan menyakiti hati Allah yang telah mengutus anaknya untuk menebus dosa kita supaya hidup kita baik dan tidak harus memikirkan keburukan kita tiap saat untuk mendengarkan kita mengatakan perkataan buruk kita. Saudara tidak bodoh, saudara punya pikiran Kristus. Saya punya pikiran Kristus, saya kreatif, saya berbakat, punya karunia. Ayo. Ayo, ini ketiga kalinya melakukan ini pagi ini dan saya akan menyampaikannya padamu. Akan kubacakan ini lagi, agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Jadi omong-omong kembali ke si iblis. Jadi saya tahu saya sudah memiliki kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya tak merasa ini sudah menjadi pewahyuan, tapi saya sudah mulai mengakuinya, saya mulai memahaminya dan saya tahu sedikit tentang pengakuan dan betapa pentingnya mengakui hal yang benar dengan mulut dan saya mulai duduk menyuapi bayiku dan Dave dan saya sebelumnya bertengkar sebelum ia berangkat kerja. Jadi saat ia pergi, saya mulai bicara keras-keras di rumah sendiri. Benar, saya memang kacau, semua ini salahku, saya berantakan, tak bisa berbuat benar. Dan saya merasakan kehadiran iblis di dalam ruangan bersamaku. Nah, saya tak katakan ini jika tak bermaksud. Saya merasakannya, dan ini membuatku ketakutan. Dan saya mulai berkata, saya dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus. Saya dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus. Dan kurasakan kehadiran iblis berangsur-angsur menjauh. Saya merasakannya menjauh. Dan kuberitahu saudara, ini benar-benar membuatku takut. Dan saya menyadari, ini berbahaya. Yang kuberitahukan hari ini bukan hanya ide yang baik, memang berbahaya untuk berkata-kata buruk tentang dirimu dengan mulutmu, karena saat saudara lakukan, ini membuka pintu bagi iblis. Dikatakan kita perlu mengakui hal yang baik dalam kita, dan itu berarti memiliki, saudara perlu memiliki hal ini. Menguasainya, menyatakan, mengakui sebagai kebenaran lewat pernyataan atau pengakuan, seperti mengakui keberadaan Allah untuk mengakui atau memperhatikan dengan menghargai, menerima, mengizinkan, mengakui, membenarkan, menghargai, mengenali, dan memperhatikan. Dan satu definisi kata ini adalah mendeklarasikan. Dan Alkitab mengajari kita untuk menyatakan firman Allah. Kita harus setuju dengan Allah. Jika iblis berkata kamu bodoh, jangan setuju dengannya. Saudara tahu firman dan beritahu dirinya, kau pembohong, dan saya tidak bodoh, saya punya pikiran Kristus. Saya tak tahu berapa banyak saudara berbicara melawan sang iblis, tapi jika belum pernah, maka mulailah.
Ya ini akan tampak agak aneh, ya Yesus melakukannya. Di Lukas pasal 4, iblis berkata pada Yesus dan Yesus membalas sang iblis. Seorang wanita berkata hal pertama yang saya dengarkan saudara ada di televisi dan berteriak. Dan kata Yesus kepada iblis, dan iblis berbicara pada Yesus. Dan katanya, kupikir kau orang tidak waras. Tapi katanya untuk alasan tertentu saya tidak bisa beralih. Dan dia akhirnya jadi seorang Kristen berapi-api. Wah, iblis bicara kepadamu. Mengapa kau terus, saya bodoh, saya gemuk, saya jelek, saya... Kita tak punya masalah memikirkan yang salah dengan kita. Semua orang di ruangan ini pernah demikian. Tapi mungkin ada beberapa orang di sini yang tak pernah sekalipun dalam kehidupan Kristenmu pernah dengan sengaja duduk dan memikirkan yang baik untuk dirimu. Saya tak tahu pastinya ini, tapi saya perlu percaya, dan jika tidak, mereka yang menonton online atau dari satu lokasi atau lokasi lainnya, ada begitu banyak orang yang tidak tahu ini dan yang bahkan berpikir salah untuk melakukan ini. Ya, saudara tahu ada kerendahan hati yang salah pada banyak orang. Dan bukanlah kesombongan untuk menyatakan yang Allah katakan tentangmu. Saudara hanya sedang setuju dengannya. Itu saja, saudara hanya sedang setuju dengannya. Alkitab berkata di Roma 12 bahwa pikiran kita perlu diperbaharui sesuai dengan firman Allah. Sampai kita bersetujuan dengan Allah, kita tidak akan melihat rencananya berjalan dalam hidup yang Yesus sudah tebus untuk kita. Dan saya senang yang dikatakan Paulus, katanya, aku bertekad untuk mengambil alih hal-hal yang Yesus sudah tebus untuk mendapatkan aku. Dan jika saudara ingin tahu kebenaran, kupikir itu misiku dalam tubuh Kristus. Untuk mengajari orang identitas mereka dalam Kristus. Dan terus kerja dengan mereka lewat firman hingga mereka mengambil alih hidup yang Yesus sudah tebus. Keselamatan luar biasa dan disinilah kita mulai. Tapi Yesus mati supaya kita memiliki dan menikmati hidup. Nikmatilah hidupmu dan nikmati kelimpahannya sampai meluap darimu. Tapi saya bicara dalam ibadah lain tentang bertahun-tahun yang kuhabiskan merasa bersalah tiap saat, selalu merasa segalanya buruk. Saya tak menikmati hidup. Saya selalu menghukum diri karena dosaku. Saya tak mau izinkan diri nikmati apapun. Saya selalu merasa diri tidak baik. Dan ini semua perbuatan daging. Ini waktu yang terbuang karena Yesus sudah membayar dosa kita. Saudara tak bisa membayar sesuatu yang sudah dibayar. Tapi saya merasa salah, ya. Disinilah masalah kita. Kita hidup dari perasaan, bukannya dari yang firman Allah katakan. Dan saya tak merasa bersalah lagi. Tapi saudara tahu di mana saya harus mulai? Saat saya merasa bersalah, saya berkata keras, aku tak peduli perasaanku. Ini bukan yang firman Allah katakan. Aku sudah diampuni. Dan aku adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Nah, saudara bisa lakukan yang saudara ingin dengan pesan ini. Tapi jika saudara tak mulai melakukan peperangan kecil, dan saudara bisa lakukan peperangan dengan firman Allah. Senjata terbesar yang saudara punya adalah firman. Ini adalah pedang bermata dua.